Halo Teknolovers, masih ingat gak sih dengan kasus tabrak lari yang menimpa Hendy dan Salsa, sepasang remaja di Nagrek, Bandung, Jawa Barat tahun 2021 lalu? Kasus ini menyeret 3 nama anggota TNI dari Resimen Angkatan Darat. Diketahui ketiga anggota ini yang masing-masing berpangkat Kolonel Infanteri dan 2 anggota lainnya berpangkat Kopral 2. Ketiganya langsung ditahan oleh pihak polisi militer Angkatan Darat untuk mengikuti proses peradilan militer dan menjalani hasil putusan peradilan militer. Kabarnya, salah satu tersangka yang berpangkat kolonel tersebut ditahan di rumah tahanan militer dengan sistem canggih yang diklaim pertama dalam sejarah TNI Angkatan Darat. Nah, Teknolovers, bagaimana sih rumah tahanan canggih militer TNI ini? Menarik untuk kita simak bersama dalam tayangan berikut. Sebelum melangkah jauh, mari kita lihat pengadilan militer yang ada di Indonesia. 19 pengadilan tingkat pertama pengadilan militer berkedudukan di Aceh, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Madiun, Denpasar, Kupang, Ambon, Makassar, Manado, dan Irian. 3 pengadilan banding pengadilan militer tinggi berkedudukan di Medan, Jakarta, dan Surabaya. 1 pengadilan tingkat banding pengadilan militer utama berkedudukan di Jakarta. Baik saat proses pemeriksaan ataupun putusan pengadilan, ditetapkan para tahanan ditempatkan di rumah tahanan. Nah, berbicara tentang rumah tahanan yang muncul di benak kita, apa saja ya Teknolovers? Mungkin vandalisme? Mungkin bullying? Mungkin aroma tak sedap? Mungkin tempat yang pengap dan bikin gerah? Atau mungkin, bukankah kebenaran berasal dari segala kemungkinan-kemungkinan? Cailah. Nah, untuk rumah tahanan yang satu ini, kesan skeptis tadi dibuang jauh-jauh ya Teknolovers. Instalasi tahanan militer ini diresmikan oleh Jenderal Andika Perkasa yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau yang biasa disebut KSAD. Jenderal kelahiran Bandung pada tanggal 21 Desember tahun 1964 ini mengawali karirnya di dunia militer sejak lulus dari Akademi Militer di tahun 1987 dan tergabung dalam Kesatuan G2 Para Komando Kopassus. Instalasi tahanan militer yang diresmikannya ini terletak di Markas Militer Pomdam Jaya, Kota Jakarta, dibangun di atas tanah seluas 1.500 meter persegi. Tak tanggung-tanggung, biaya pembangunannya menelan anggaran sebesar 100 miliar rupiah. Dengan biaya yang fantastis, tak mengherankan bila hunian tahanan militer ini dibekali smart system yang berbasis Information Communication Technology. Mula-mula kita ke pintu utama nih. Instalasi tahanan militer ini sudah dilapisi dengan sistem keamanan berlapis yang dilengkapi dengan sistem inspeksi kolong kendaraan. Dan juga telah disediakan alat pemindai X-ray dan detektor logam ditempatkan di pintu pengunjung, gunanya untuk mempersempit celah penyelundupan barang ke dalam ruang tahanan. Kemudian kita ke sel tahanan. Ruangannya cukup untuk 1 sel per orang. Di dalam ruang tahanan militer yang smart ini, terdapat 37 ruang tahanan yang mampu menampung 83 tahanan yang dibagi menjadi 4 sel untuk perwira tinggi atau pati, 6 sel untuk perwira menengah atau pamen, 12 sel untuk perwira pertama atau pama, bintara dan tamtama, 4 sel untuk korps wanita angkatan darat atau kowat, sisanya untuk ruang tahanan perlakuan khusus dan juga ruang isolasi. Bila diamati, kamera pengintai berseliweran nyaris di seluruh sudut di hunian binaan militer ini. Terdapat 92 unit kamera yang disematkan dalam area ini dengan kemampuan Artificial Intelligence atau AI, yang mampu mendeteksi setiap gerakan tahanan, bahkan tahanan yang lagi stres pun dapat langsung dianalisa loh oleh sistem saat itu juga. Seluruh aktivitas pengawasan dan pengamanan terintegrasi dalam satu ruang komando, sehingga lebih nyaman dan manusiawi. Bahkan diklaim minim terjadi praktik persekusi dan kekerasan. Nah, selain itu CCTV mampu mendeteksi pemanjatan, tripwire, perkelahian, intrusion, dan lain sebagainya. Kamera memiliki sejumlah 9 perimeter,
Dari perimeter tersebut dapat dicanangkan atau dapat dicantumkan garis hayal oleh petugas jaga, sehingga apabila ada seseorang untuk mencoba memanjat, akan memicu alarm di command center. Fasilitas yang ada di rumah tahanan ini dikendalikan secara otomatis dengan perangkat elektronik mulai dari penguncian sel hingga menyalakan atau memadamkan lampu dan tak lagi dilakukan secara manual, dan hal ini tentunya lebih safety juga efisien. Di dalam rumah tahanan militer ini juga terdapat ruang komunal atau titik sentral tempat berkumpulnya seluruh warga binaan. Ruangan ini tepat berada di tengah dari seluruh sel yang ada di dalam rumah tahanan militer ini. Dan di ruangan ini pula kegiatan warga binaan dapat dipantau langsung oleh petugas yang berjaga. Walau tak terlalu luas, namun ruangan ini cukup menampung seluruh warga binaan. Layaknya para tahanan lain, para tahanan militer di tempat ini juga mempunyai hak kunjungan. Rumah tahanan militer di sini juga memiliki ruangan khusus bila mana ada keluarga, kerabat, atau kolega yang datang berkunjung. Namun kunjungan di sini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kunjungan secara langsung. Para pengunjung dapat bertatap muka dengan para tahanan militer, namun diberi sekat kaca dan berkomunikasi melalui telepon menggunakan kabel. Yang kedua, layanan online atau virtual yang dapat diakses melalui situs milik Pomdam dengan cara mendaftar terlebih dahulu. Untuk para tahanan militer di tempat ini juga disematkan gelang pengenal berteknologi canggih berwarna biru. Hal ini dilakukan untuk memindai langsung pergerakan para warga binaan dan tentu saja menyulitkannya bila ingin kabur, sebab gelang ini akan memberikan sinyal dengan sistem yang terintegrasi. Bukan tanpa sebab para tahanan di tempat ini berasal dari beberapa resimen, bahkan ada dari resimen khusus yang secara personalitas memiliki bekal kemampuan militer yang mumpuni. Dan yang bertugas untuk menjaga warga binaan di sini adalah prajurit yang juga telah dilatih secara khusus, tentunya untuk menanggulangi bila mana ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Para petugas di sini telah dibekali senjata dan rompi anti peluru dan peralatan taktis lainnya. Walau diketahui sistem militer di Indonesia bersifat hierarki, namun bila ada prajurit yang ditahan di sini, baik ia seorang jenderal, kolonel, letnan kolonel, mayor, letnan, kepangkatan di tempat ini tidak berlaku. Semua warga binaan diperlakukan sama oleh para petugas jaga yang notabene adalah dari Kesatuan Polisi Militer. Wow, benar-benar canggih dan super ketat sih sistem pengamanan di tempat ini. Selain itu, hunian bagi para warga binaan di sini juga sangat bersih. Bisa betah nggak ya para warga binaan di sini? Semoga betah sih menjalani sisa hukuman yang dijalani. Gimana pendapat Anda, Technovers, mengenai rumah tahanan militer ini dengan segala kecanggihan yang dimilikinya? Bila ada tanggapan, mari remehkan kolom komentar. Jangan lupa klik like dan share video ini. Thank you for watching.